Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 12-16. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa menyebar fitnah membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Tanpa bimbingan jatuhlah bangsa, tetapi ada keselamatan dengan banyaknya penasihat. Sangat malanglah orang yang menjadi jaminan bagi orang asing, tetapi siapa menolak menjadi penjamin, amanlah ia. Perempuan yang murah hati beroleh hormat, sedangkan penindas beroleh kekayaan. Ujaran kebencian dan berita bohong sedang menjadi masalah besar dalam pola komunikasi manusia modern. Secara khusus, keduanya juga menjadi isu serius dalam bidang penyebaran informasi menggunakan media sosial. Berbagai berita bohong maupun pernyataan yang mengandung kebencian terhadap kelompok atau identitas tertentu juga dapat dengan sangat mudah ditemukan melalui media sosial. Itulah mengapa pada masa sekarang setiap orang, khususnya mereka yang aktif menggunakan media sosial, perlu memperlengkapi dirinya dengan kecerdasan dan kedewasaan dalam mengolah berbagai hal yang ditemukan di dunia maya. Wejangan Amsal 11 ayat 12-16 ini juga sangat relevan untuk kita maknai dan jadikan pedoman untuk membangun sikap hidup keseharian, termasuk dalam merespons realitas maraknya berita bohong dan ujaran kebencian. Teks ini dengan sangat tegas mengingatkan kita perihal pentingnya menjaga perkataan agar tidak merendahkan atau menghina sesama manusia. Diperlukan hikmat dalam penggunaan kata-kata agar tidak mendatangkan luka bagi sesama. Oleh sebab itu, menurut penyair Amsal, lebih baik berdiam diri dibanding banyak bicara, namun menghina sesamanya. Selain itu diperlukan juga aspek pendidikan bagi manusia agar mengalami perkembangan dan kematangan berpikir pada diri seseorang sehingga lebih baik dan lebih bijak dalam menggunakan kata-katanya. Itulah mengapa bimbingan intergenerasi menjadi aspek yang masih sangat penting untuk dilakukan di masa sekarang. Para orang tua perlu memberikan bimbingan yang tepat dan bijak berdasarkan pengalamannya kepada generasi muda agar lebih cermat menggunakan kata-kata. Kemudian, para generasi muda juga perlu memiliki kerendahan hati untuk menerima setiap proses bimbingan tersebut. Sahabat Alkitab, realitas maraknya berita bohong dan ujaran kebencian yang semakin masif beredar di media sosial merupakan bagian dari tanggung jawab untuk kita tanggapi. Secara khusus, kita perlu menghadapi berbagai masalah tersebut sebagai salah satu indikator kualitas iman kepada Tuhan. Marilah kita hasilkan kata-kata yang membangun dan kecermatan dalam mengolah kata, serta menerima informasi agar tidak menyebarluaskan kebohongan maupun kebencian. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami dan memberikan kami pesan pengajaran yang begitu relevan untuk kami jalani dan terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk memiliki kematangan berpikir, kebijaksanaan dalam menggunakan kata-kata, termasuk dalam mengolah setiap informasi dan hal yang kami temukan di dunia maya, di mana informasi begitu cepat beredar luas dan banyak pesan yang dengan sangat mudah dapat sampai ke banyak orang. Tolong kami Tuhan untuk tidak menjadi pelaku kejahatan ketika menyebarkan berita-berita bohong maupun ujaran kebencian. Biarlah kehadiran kami dimanapun Tuhan mengutus kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.